Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Afifa dengan NPM A1A022056. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yaitu manajemen pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan bab kedua yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang memengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas pada 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir atau yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun jika taman kanak-kanak minimal 3 tahun. Dan yang terakhir atau yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, sekolah atas, dan kejuruan itu memiliki 3. Yang pertama, berstatus sebagai guru. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru. Dan yang terakhir, memiliki sertifikat kepala. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personal secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan mengajar merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuridan. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Materi yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer.
Stoner pada 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama bekerja dan dengan melalui orang lain. Yang kedua dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima sebagai guru penengah. Yang keenam adalah seorang politis. Yang ketujuh adalah seorang diplomat, dan yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Materi yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, secara umum kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan pengembangan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu yang pertama, menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengkoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, dan yang terakhir monitoring kemajuan siswa.